Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa la yus'alu amma yaf'al, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipinta pertanggungjawaban atas apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun, tapi mereka manusia bakal dipinta pertanggungjawaban. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun orang atau makhluknya yang berhak untuk mempertanyakan mengapa Allah melakukan ini. Kenapa Allah menciptakan arsy? Kenapa Allah menciptakan dunia? Kenapa Allah menciptakan itu dan ini? Tidak berhak. Allah tidak dipinta pertanggungjawaban. Demikian pula berkaitan dengan apa yang kita alami. Tidak pantas kita meminta pertanggungjawaban pada Allah. Kenapa aku sakit ya Allah? Kenapa nasibku seperti ini ya Allah? Kenapa dan kenapa atau mengapa? Ya, kalau kita bodoh, bukan salah Allah, tapi bisa jadi karena kita tidak belajar, kita tidak benar-benar belajar. Kalau kita miskin, jangan salahkan Allah. Mungkin saja karena kita tidak maksimal untuk berikhtiar, tidak berusaha, tidak mencari ilmu bagaimana menggali ekonomi, menggali rizki. Apapun yang ada pada kita tidak dipinta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum yus'alun, tapi mereka manusialah yang akan dipinta pertanggungjawaban. Apa saja yang terjadi, salahkan pada kita. Tanyakan pada kita sendiri, jangan tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dipinta pertanggungjawaban. Ya, telinga itu bisa mendengar yang buruk, bisa mendengar yang baik. Mata bisa melihat yang buruk, bisa melihat yang baik. Hati bisa punya perasaan yang baik, bisa juga perasaan-perasaan buruk. Hasud, iri, dengki, takabur, ujub, riya, semuanya ada dalam hati. Demikian pula pikiran, akal pikiran dan lain sebagainya, ya. Semua ini akan dipinta pertanggungjawabannya. Apakah telinga yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk kebaikan atau malah justru untuk mendengar hal yang tidak baik? Allah akan meminta pertanggungjawaban dari telinga ini. Demikian pula mata dan hati, semuanya akan dipinta pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kita hidup di dunia ini, hendaklah kita menjaga diri, jaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula jaga mata kita dari melihat yang tidak Allah ridhoi. Hati juga harus hindarkan dari prasangka buruk, dari hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya yang buruk-buruk yang Allah tidak ridhoi, Allah tidak suka.
hendaklah gunakan semua anggota badan ini untuk taat kepada Allah, untuk menghindar dari yang Allah haramkan, untuk memakan harta yang halal. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain, memakan harta-harta yang tidak halal, sebab semuanya itu akan berakibat balasan yang setimpal nanti di akhirat kelak, sebab semuanya akan dipinta pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban. Paling tidak kita memimpin diri kita, memimpin anggota badan kita. Dipakai apa itu mata kita, dipakai apa telinga kita, dipakai apa mulut kita, lidah kita, dipakai apa itu tangan kita, dipakai apa itu kaki kita. Apakah semuanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang Allah ridhoi atau malah justru untuk berbuat maksiat? Hati-hatilah, sebab kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In syarrun fa syarrun wa in khairan fa khairun. Kalau berbuat baik maka dibalas kebaikan, jika berbuat buruk akan dibalas sesuai dengan keburukan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.